Jadi di sini ada aku Zahra dan juga teman aku. Jadi kami berada di klinik bedah urologi, tepatnya di Rumah Sakit Citrowardoyo, Purworejo. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai masalah kesehatan ginjal. Salah satu masalah yang sering dialami oleh banyak orang adalah batu ginjal. Dan terdapat seorang dokter ahli yang akan memberikan edukasi yang sangat bermanfaat nih teman-teman. Nah, namun teman-teman tahu tidak apa itu batu ginjal? Jadi batu ginjal adalah masalah kesehatan yang terdapat di organ ginjal, di mana batu ginjal itu terbentuk atas endapan garam atau mineral yang mengkristal yang ada di dalam saluran organ ginjal. Dan organ ginjal dan batu ginjal tersebut akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada pasien, sehingga akan menyebabkan masalah-masalah yang lainnya. Oh, pasti rasanya sangat sungguh tidak nyaman. Nah, teman-teman tahu tidak apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya batu ginjal? Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya batu ginjal adalah dengan cara memperhatikan pola makan dan minum air yang cukup setiap hari. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat edukasi bersama dengan dokter yang sudah ahlinya ya. Let's go! Jadi di sini saya Lutfan bersama teman saya Hanan sudah bersama Dokter Sutar yang sudah profesional di bidang urologi atau yang biasanya menangani penyakit batu ginjal. Baik dokter, langsung ke pertanyaan yang pertama. Jadi seberapa sering sih batu ginjal itu menimpa di kalangan remaja, dan jika sering, kenapa mereka itu bisa terkena penyakit batu ginjal? Nah, itu tuh karena pola hidup yang buruk atau bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kalau ditanya seberapa sering, memang tidak ada persentase yang yang valid ya, artinya seberapa persen, misalnya 50% atau berapa itu enggak. Jadi memang kita tidak pernah memakai istilah persentase. Cuma memang kalau dibandingkan dengan usia yang lebih dewasa atau usia lebih lanjut, memang agak jarang untuk kasus kejadian itu pada anak-anak. Nah, kategori anak-anak sendiri kan sekarang usianya di bawah 18 tahun. Jadi kalau untuk kejadian batu ginjal di bawah usia 18 tahun memang masih jarang dibandingkan usia yang lebih lanjut. Untuk penyebabnya sendiri sebenarnya banyak ya, terutama kalau pada anak-anak itu lebih disebabkan karena faktor primer, artinya itu faktor memang yang disebabkan karena kelainan anatomi pada anak tersebut, atau yang disebabkan karena faktor yang tidak diketahui. Jadi ada beberapa penyebab yang memang tidak diketahui faktor penyebabnya, jadi tiba-tiba ya muncul aja batu di ginjal itu paling sering seperti itu. Jadi tidak ada yang berhubungan dengan istilahnya penyakit sistemik, atau mungkin yang berhubungan dengan penyakit yang lain, itu tidak ada. Jadi memang lebih banyak disebabkan oleh faktor ya idiopatik namanya, tidak diketahui penyebabnya, dan disebabkan kalau kelainan anatomi. Nah, kalau untuk yang disebabkan karena pola hidup ya bisa biasanya pada anak-anak itu yang kebiasaannya yaitu kalau anak sekarang kan sering mager gitu, jadi aktivitasnya jarang, jadi dia tidak pernah berolahraga, kemudian kebiasaan untuk konsumsi air putihnya itu sangat kurang, karena memang faktor utama terjadinya batu pada ginjal itu kalau urin yang di dalam ginjal itu bersifat hipersaturasi. Hipersaturasi itu kan terlalu jenuh urinnya, jadi ketika urin itu terbentuk dari ginjal, dia terlalu jenuh, terlalu pekat, maka dia tidak akan bisa dialirkan oleh ginjal secara bagus untuk keluar gitu. Dia akan mengendap di ginjal sehingga terjadi batu. Jadi itu yang kedua, konsumsi air putih yang kurang. Kemudian yang ketiga, kebiasaan begadang. Biasanya kalau anak-anak itu kan pada dewasa, pada remaja itu biasanya sering begadang tuh, lelean itu sampai malam, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya batu. Kemudian ada juga anak-anak remaja yang sudah mulai mengenal rokok, itu juga bisa menyebabkan jadi pemicu timbulnya batu. Mungkin itu yang lebih sering ya pada anak-anak remaja. Baik, langsung ke yang bertanya. Jika ada pasien yang terkena penyakit batu
ginjal, tapi dia tidak ingin dioperasi karena mungkin takut atau masa recovery yang lama dan karena masalah biaya misalnya. Nah, itu apakah ada alternatif lain dari pengobatannya dan apakah masih dapat disembuhkan? Kalau untuk alternatif terapi selain tindakan ada, jadi memang untuk terapi batu ginjal sendiri kan tergantung dari satu jenis batunya seperti apa, kedua ukuran batunya seberapa besar, kemudian yang ketiga letaknya di mana. Gitu. Jadi memang ada tempat untuk terapi batu ginjal yang tidak memerlukan tindakan invasif atau tindakan operatif. Itu biasanya pada batu ginjal yang ukurannya itu di bawah 2 cm atau 20 mm itu ada istilahnya ada terapi ESWL. ESWL itu terapi non invasif atau yang dia tidak melakukan tindakan operatif, hanya dilakukan tindakan pakai gelombang kejut dan dia sifatnya itu rawat jalan. Itu bisa dilakukan batu-batu dengan ukuran di bawah 20 mm. Atau misalnya batunya dia lebih kecil lagi, ya mungkin bisa pilih terapi MFT, yang itu medical exposure therapy, artinya dengan pemberian obat-obatan peluru batu, dia diharapkan bisa menghasilkan batu tersebut, akhirnya batu itu bisa dilakukan lewat air kencing seperti itu. Oke. Baik dokter, ke pertanyaan yang nomor 3, yaitu apakah ada pengobatan yang efektif bagi penderita batu ginjal dengan mempertimbangkan risiko dan manfaatnya? Kalau untuk keefektifan dari tindakan batu ginjal itu memang tergantung itu ya, seperti sudah saya sampaikan, tergantung ukurannya, tergantung letaknya, tergantung kekerasannya, dan tergantung jenis batunya seperti apa. Jadi tidak bisa dikatakan satu terapi itu dia efektif untuk semua kasus, itu tidak bisa. Jadi masing-masing, misalnya batu ukuran 5 mili ya dia efektifnya hanya dengan tindakan ESWL. Misalnya batu dengan ukuran yang cukup besar, misalnya 4 cm, atau dengan batu yang multiple, ya dia efektifnya dilakukan tindakan pembedahan atau nefrolitotomi. Kemudian misalnya batu dengan ukuran 2 cm yang masih bisa dilakukan tindakan PCNL atau ADRS gitu, mungkin itu lebih efektif. Jadi memang tidak ada istilahnya satu terapi yang bisa dikatakan ini efektif untuk semuanya, itu enggak. Jadi memang tergantung dari kondisi dari batunya sendiri, ukurannya, letaknya, kemudian jenisnya, tingkat kekerasannya, kemudian kondisi dari pasien sendiri, apakah pasien itu gemuk, kurus, atau mungkin ada kelainan tulang belakang, itu juga perlu diperhatikan. Lanjut ke yang nomor 4, bagaimana peran diet dan pola hidup dalam beresiko terkena batu ginjal, dan apakah ada makanan dan minuman yang harus dihindari supaya tidak terkena penyakit tersebut? Kalau diet yang jelas, apabila pasien itu mempunyai penyakit sistemik yang sekiranya, kan ada beberapa penyakit sistemik yang bisa menjadi pemicu timbulnya batu, seperti pasien dengan asam urat yang tinggi, dengan gangguan diabetes mellitus, kemudian dengan kolesterol, trigliserid, hipertensi, ya, itu bisa menjadi pemicu timbulnya batu. Nah, kalau pasien itu mempunyai penyakit-penyakit tersebut, ya dia harus diet untuk mengatasi penyakit tersebut. Jadi kalau misalnya tensinya tinggi, ya dia harus diet rendah garam. Kalau misalnya dia punya gula, dia harus diet diabetes mellitus. Kalau pasiennya punya asam urat, ya dia harus diet rendah purin, seperti itu. Jadi diet itu tergantung dari penyakit yang mungkin menyertai dari pasien batu ginjal itu. Kalau misalnya untuk pencegahan sendiri, ya memang harus pola hidup sehat, artinya diet seimbang antara gizinya, jadi karbohidrat, lemak, protein harus seimbang. Cairannya yang jelas kebutuhan cairannya harus terpenuhi, jadi harus kebutuhan air putihnya itu harus cukup. Jadi tidak boleh dia itu sampai istilahnya kekurangan cairan atau dehidrasi, itu jangan sampai. Kemudian harus cukup olahraga, ya, aktivitasnya, kemudian menghindari untuk gadang dan merokok dan begitu. Baik, ke pertanyaan yang terakhir, seberapa penting sih dok bagi remaja supaya menjaga kesehatan ginjal mereka? Kalau dibilang seberapa penting, ya penting banget ya, karena ginjal itu kan organ yang vital. Jadi kalau
orang dengan gangguan ginjal dia resiko bisa terjadi gagal ginjal. Dan kalau misalnya gagal ginjal itu sifatnya kronis, dia tidak akan bisa kembali lagi. Ya, makanya pasien-pasien itu banyak yang gagal ginjal itu dia jatuh dalam kondisi gagal ginjal kronis yang perlu penanganan hemodialisa atau cuci darah. Itu sudah istilahnya susah untuk, bukan susah, tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi memang ginjal itu sangat vital, sangat penting, karena salah satu fungsi dari ginjal itu kan dia untuk untuk mempertahankan keseimbangan dari asam basa, darah, pH-nya darah, elektrolit, kemudian dia juga berfungsi untuk menyaring molekul-molekul yang tidak diperlukan oleh tubuh atau yang diperlukan kembali oleh tubuh untuk menyaring racun, kemudian untuk mengontrol tekanan darah. Nah, kalau ginjal itu sendiri terganggu, otomatis semua kan terganggu. Nah, kalau sudah terganggu itu ya nanti istilahnya kan jadi tubuh kita kan jadi secara fungsi, secara kan juga ikut terganggu juga. Jadi memang sangat penting ya. Dan itu semua memang dimulai dari sejak dini, karena tidak ada namanya suatu penyakit ginjal itu yang cuma 1-2 itu nggak ada. Jadi penyakit ginjal ini pasti dia sifatnya menahun atau kronis. Jadi menahun atau kronis artinya dia butuh waktu yang lama. Jadi tidak cuma 1-2 hari atau 1-2 minggu itu enggak. Jadi mesti ada kebiasaan-kebiasaan yang memang dari muda yang bisa menyebabkan gangguan pada ginjal atau bisa menyebabkan timbulnya pada ginjal. Makanya bagi anak-anak atau remaja itu memang disarankan ya itu tadi harus benar-benar sadar lah apa akan pentingnya dari fungsi ginjal itu dengan ya pola hidup sehat, kemudian olahraga rutin setiap hari, luangkan waktu 20-30 menit untuk olahraga, kemudian cukupi kebutuhan cairan, jangan sampai kurang air putihnya, jadi minimal 8 gelas atau 1,5 sampai 2 liter itu air putihnya saja, jadi tidak termasuk kalau mau minum teh, mau minum susu atau apa sebagainya itu jangan tidak dihitung, jadi air putihnya itu aja 1,5 sampai 2 liter. Kemudian ya mulai tidak begadang, tidak sering begadang, merokok laki-laki, kemudian konsumsi banyak makan sayur, ya buah-buahan, kemudian kurangi ya jajan-jajanan yang banyak mengandung awet, ya supaya sekarang kan banyak tuh yang minuman atau makanan-makanan yang ada banyak pengawet, itu bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Terima kasih karena sudah mau menjawab pertanyaan dari kami. Baik, mungkin sekiranya segitu saja wawancara yang kami lakukan mengenai penyakit batu ginjal. Semoga hasil wawancara dan jawaban-jawaban dari Dr. Sutar selaku spesialis urologi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, apalagi kita yang merupakan remaja yang harus menjaga kesehatan ginjal kita dengan lebih baik. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman, edukasi mengenai permasalahan batu ginjal yang telah diberikan oleh Dr. Sutar. Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dari edukasi tersebut. Penting bagi masyarakat khususnya remaja untuk menjaga ginjal mereka. Hindari makanan dengan kadar garam tinggi, minum air yang cukup, dan hindari kebiasaan merokok serta minum minuman beralkohol. Rutinlah berolahraga dan jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Jika mengalami gejala seperti nyeri pinggang atau perubahan warna urin, segera periksakan ke dokter untuk mencegah penyakit batu ginjal. Nah, betul sekali Amel, dengan adanya edukasi ini, kami harap bisa menjawab rasa penasaran kalian ya. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton, see you!